Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ko Ferdi, di podcast Jejak Suara Alam. Sebuah podcast yang akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan menggema bersuara di seluruh alam. Cara menyapa saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian dulu dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada siapapun pemirsa dan pendengar podcast Jejak Suara Alam ini. Di waktu mana saja Anda berada, di waktu kapan saja Anda menonton ini, semoga podcast ini bisa memberikan, itu dia, sekali lagi, jejak-jejak suara yang menggema. Kalau teman-teman tahu di Bandung itu ada Angklung Mang Ujo, di sini ada angklung juga, pakar angklung juga nih. Beliau pakar angklungnya. Angklung ya. Angklung, oh iya, ada siapa lagi kalau tidak bukan dan tidak satu dan terbaiknya, Kang Asep Danandiri. Kita singkat Kang Asep ADD. ADD bukan ADD yang penyakit toh ya. Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nih, Sini udah diundang nih. waduh, ya nih maksudnya rumah Jejak Suara Alam ya, insya Allah apa ya, bahagia gitu menerima Akang sebagai tamu, masya Allah, ahli angklung teman-teman, ahli angklung untuk sekolah Indonesia. Kalau itu dia bisa Mang Ujo yang begini-gini tuh, Kang Asep ini jagonya ini. Tapi karena sekarang kayaknya nggak bawa angklung ini Kang ya? Enggak. Oh, kita akan bahas berarti bukan angklung ya? Bukan angklung. Itu dia Kalau untuk ahli angklung banyak yang ini yang lebih ahli lagi. Oh iya. Itu cuma hobi. Oh, hobinya aja udah bisa bikin jago malah kita bukan hobi dan ningkatin lagi profesionalisme. Mantap. Jadi kita mau bahas apa nih Kang? Yang di bawah nih di depan meja saya nih apa nih? Ini balak 6 nih. Ayo, siapa yang main? Udah balak 6 nih, atau balak 6 atau hitungan 6 nih. Pokoknya kayaknya ada waduh, sesuatu yang berbeda lagi nih Kang. Gimana Kang? Kita mau ngomong apa nih Kang sekarang? Ya, kalau sekarang sih saya nggak bawa angklung ya, jadi nggak mainin angklung. Cuma ya ini kan saya sebagai guru juga ya. Jadi, saya mungkin ingin berbagi pengalaman bagaimana belajar matematika tapi dengan bermain. Dengan bermain? Iya. Jadi kalau beneran matematika, mohon maaf ya, bisa. Saya dengar katanya bagus. Saya selama sekolah namanya matematika itu gila, setiap ada pelajaran matematika itu kayaknya kayak ada panggilan alamnya itu selalu tuh kayaknya. Ya mudah-mudahan sama Kang Asep ini beda nih matematika nih. Beneran matematika nggak bikin mulus nih kan? Jejak alamnya itu jadi panggilan alam. Itu makanya. Kalau matematika jangan ngomongnya belajar lah. Oh bukan belajar. Permainan ya, Bermain matematika. Oh, games mathematics gitu ya. Istilahnya lagi rame terkenal di luar negeri kan, games mathematics. Is that right? Oh, math game. Is it right? Math game, you know, understand about it. Magic. Matematika magic. Oh, math magic ya. Wah, Tapi kita ini aja sih berbagi aja ya. Jadi kalau dibilang saya itu bukan ahli matematika, betul. tapi saya hanya seorang yang suka matematika tapi dengan cara bermain. Wah, matematika dengan cara bermain. Kalau disuruh lomba olimpiade matematika saya nggak bisa. Oh, karena Hitung cepat juga. itu matematika pelajaran. Iya. Ini matematika permainan. Nah, kalau ini saya lebih cenderung ingin mengkreasikan apapun matematika itu tapi dikemas dalam bentuk permainan. Oh, bentuk games ya? Oh, iya. Ini berarti beneran games matematika ya? Karena kalau pelajaran matematika, mohon maaf nih, kayaknya Kang Asep sendiri aja sih nih di belakang. Bingung gue, kabur nih, guru matematika deh. Hei, kalau matematika gue 8 deh, sorry, tapi ngakak 8-nya. 8-nya ngakak, gitu. Jadi ini games ya. Jadi, wah ini berarti sesuatu yang bisa dibilang seru berarti nih Kang ya. Maksudnya kita kan frame matematika itu sesuatu yang bagi saya itu ini bikin mulus Kang. Kalau matematika itu ya Allah. Tapi ini bentuk dibuat games dan ini akan ngajarin ke guru-guru untuk diajarkan ke anak-anak kan? Iya, dicoba. Jadi kita coba sedikit-sedikit untuk berbagi dengan guru-guru gitu. Kenapa nggak lahir dari 1970 atau 60-an gitu, 1990? Jadi saya bisa ngajar jadi belajar matematika saya makan gitu loh. Banget ya segitu. Loh, saya kan lain 2000 kan.
Terus dia saya maksudnya, oh guru matematika saya kayak guru sih seneng gitu matematika. Jangan matematika saya mati-matian sih ngejar nilai itu. Iya. Oh jadi ini akan ngajarin ke teman-teman guru di sekolah Indonesia. Dan kemudian dari teman-teman guru itulah mengajarkan kepada anak-anak siswanya ya. Iya, kita masih berusaha mudah-mudahan guru mau mengajarkan matematika dengan bermain gitu ya. Karena kan ada beberapa masih aja yang ketika matematika itu langsung ngasih soal gitu kan. Nah, kalau saya sebenarnya ingin cerita dulu nih kenapa ya kok saya kan sebetulnya backgroundnya bukan matematika ya. Oh gitu. Matematika Aslinya? Angklung juga bukan. Oh bukan. Ini apa Saya orang Sunda emang Asep gitu. Iya makanya Kang Asep ada deh. Tahu penyakit. Kan background saya itu pertanian. Dasar. Ketika jadi mahasiswa kemudian pernah 1 tahun dampingi petani itu, saya terkesan bahwa petani itu adalah seorang ahli matematika juga. Oh sama kayak tukang bangunan ya Kang. Tukang bangunan itu juga tanpa dihitung-hitung tapi bisa ngerti tuh. Oh ini satu ruangan berapa kali berapa dia butuh keramik sekian ukuran keramik yang gitu kan. Oh itu kecerdasan apa itu? Artifisial. Estimasi. Estimasi ya kan. Iya, kira-kira perkiraan. Nah pada saat itu disuruh kita mencoba memberikan penyuluhan untuk jarak tanamnya 60 cm. Kita kan mahasiswa ya masih ini ya ideal ya pakai meteran ya 60 cm gitu 60 cm segini ya 60 cm ini 60 cm lagi terus petani cuma lihat oh 60 cm segitu ya oke dia langsung tancap-tancapin langsung nggak pakai meteran lagi. Nah kita kan ini penasaran ya aku lagi tapi bener loh, paling cuma melesetnya paling 2 cm 3 cm gitu. Dan itu ternyata ya mereka itu lebih cerdas dalam mengestimasi dan itu bisa duplikasinya bisa pas gitu. Jadi mereka langsung penerapan situ deh. Nah itu baru akan menyadari ternyata petani itu seorang yang matematika sekali ya. Yang kurang di kita kan sebetulnya ya anak-anak itu selain menghitung soal atau menghitung yang ada rumus-rumusnya, tapi juga sangat kurang dalam memperkirakan ya, melakukan estimasi. Misalnya estimasi kita perjalanan ke kota A, kita butuh biaya apa, itu kemudiannya apa aja, itu kan sebenarnya estimasi tapi ada perkiraan, ada perhitungannya. Nah itu sebetulnya kalau kita gaul dengan seorang petani, dengan buruh bangunan atau dengan pedagang, itu estimasinya udah jalan, udah bagus itu. Jadi dia hitungannya matematikanya bukan matematika secara istilahnya textbook ya, dia matematikanya penerapan di lapangan ya. Iya benar banget, karena dari dulu saya cuma diajarin matematika itu cuma 2, penambahan dan peralihan. Jangan ngikutin pengurangan dan pembagian. Jadi cuma pertama dan pengalihannya udah cukup. Ya, tapi jangan ngikutin. Nggak boleh, kita sebagai manusia tetap harus berbagi. Jangan maka harus berbagi juga pembagian. Nah, tapi ini Kak Asep melihat dari pengalamannya hitungannya jadi matematika lapangan ya Kang ya. Jadi istilah secara kasar kan berarti dia ya itu dari Kang Asep cerita, buruh bangunan, petani, tukang sayur, itu matematika estimasi udah pas gitu, dia udah paham karena pembiasaan kali ya. Iya, itu pengalaman kan sebetulnya ya. Nah, makanya ketika saya kecebur di dunia pendidikan ya, kecebur gitu. Di dunia pendidikan ingin bahwa ketika ini karena memang banyaknya saya seringnya ngajarnya di kelas-kelas kecil ya. Paling tidak penanaman konsep itu mengenai di anak-anak salah satunya dengan permainan gitu, dengan hal yang menyenangkan. Jadi sebisa mungkin ditanamkan ke anak itu bahwa matematika itu menyenangkan. Iya bang. Jadi, makanya itu dia. It's fun gitu. Makanya itu dia. Kan kenapa nggak ada industri, kan adanya hidupnya kan saya bisa belajarnya makan gitu ya Allah. Iya baik lagi. Apalagi si Pak Ade dari tahun 90 kelahiran 1940, berarti kan Asep baru 1920 kali lahirnya. Mau ngajarin dia kali. Dia juga matematika sama kayak saya 8 kakak. Pontennya itu ponten. Ya gitu. Jadi memang matematika itu menyenangkan. Itu yang harus di frame-nya ya, harus di mindset. Karena jadi dia ketika mindset itu bermain,
di SMA seperti saya kayak dulu gitu, matematika udah susah banget. Allah, kalau udah matematika udah langsung mules. Saya pernah disuruh lari keliling sekolah gara-gara kenapa? Gara-gara itu kita semua ada sekitar dari 20 di SD tuh 20 anak, satu kelas itu 20, itu 15 anak itu salah semua. Begitu salah itu hukumannya apa? Suruh lari keliling lapangan. Itu langsung mendengar kayak frame-nya itu matematika ini mau apa ya, wah enak lah. Tapi hebat kan itu. Jadi yang nggak bisa matematika badannya kekar semua. Berarti banyak olahraga gitu. Makanya saya masuknya ke IPS, nggak bisa tembus IPA. Kondisinya waduh tuh udah bukan ini. Begitu di IPA aman nggak ada matematika, ada ekonomi. Itu hitungan lagi, aduh. Ya memang tidak terpisah karena waktu itu memang matematika itu tidak terpisahkan kan ya dalam hidup kita. Itu dia sekali lagi. Perkalian, pertambahan itu kan berhubungan dengan apa? Dengan gaji, pendapatan, ya. Pengurangan dengan apa? Ya dari gaji apa yang dikurangi buat pos-posnya. Terus pembagian, kita harus berbagi. Nggak suka bagi-bagi. Maka jadi akhirnya saya suka Kang. Dulu SD nggak, sudah ditanamkan itu mau belajar cuma perkalian pertambahan, udah selesai. Pembagian pengurangan nggak usah, karena hidup ini jangan dibagi dan jangan dikurangin. Tapi ternyata nggak bisa. Kita makin dewasa harus ngerti lah. Wah. Iya. Jadi ini menarik nih Kang, menarik ya Kang. Dia matematika ini Kang. Nah, kesempatan ini nih ya sebetulnya ingin berbagi tips ya. Tips bagaimana membuat permainan matematika terutama untuk yang kelas-kelas kecil gitu. Kan kelas kecil itu kan apa iya sih masa langsung angka gitu ya, langsung pakai rumus 3 kali 5 atau 12 kali 74. Oh iya benar. Atau penjumlahnya biasanya 125. Kalau dulu saya tuh kan kelas kecil itu adalah penghafalan. Jadi bukan pelajaran matematika. 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3. Jadi itu jadi begitu besok masuk maju ke depan. Wah, itu mencongak kan. Mencongak apa gitu. Bahasa baru tuh. Itu bahasa lama itu. Iya jadi diapalin, jadi bukannya ini, jadi diapalin tuh. Dan itu nggak bisa dihitung tuh. Jadi nggak bisa dihitung. 1 kali 1 enggak, jadi harus benar harus dia siapa? 1 kali 1 1, 1 kali 2 2 kali gitu dia sampai 10. Nanti besoknya perkalian 2, perkalian 3 begitu kan. Jadi kayaknya serem aja berurut begitu diacak sama gurunya ditanya. Hilang. Makanya begitu di sekolah ini ada Budi punya 9 buah dikali ternyata dilempar ada 2. Nah berapa sisa guna? Itu bingung tuh karena bukan paknya istilahnya, bukan maknya bukan ininya. Nah ini tips apa nih Kang? Apa nih Kang? Nah ya tipsnya kan kalau kelas-kelas kecil itu kan sebetulnya masih masa-masa konkret ya. Jadi butuh benda konkret. Coba ketika misalnya kita belajar mengenalkan itu angka 5 itu apa sih? 5 itu ada kelihatan simbolnya 5 gitu ya. Misalnya saya nulis angka 5 nih. Angka 5 gitu ya. Oh angka 5 gitu. Terus 5 itu maksudnya apa? Kan nggak tahu kan, jadi kita harus tahu ini bahwa 5 itu ada benda konkretnya apa gitu. Makanya tips yang pertama bahwa kelas kecil itu butuh alat peraga benda konkret. Ini ada dua gini gitu ya. Iya. Di meja ada 2, ada 3, 4 minum gitu. Tapi kan kita ini ya kebetulan kalau kami di sekolah alat kan jadi selain bagaimana tipsnya membuat sekolah alam atau sekolah Indonesia Kang? Iya sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia iya. Nggak tahu deh lahir ini. Saya bukan. Kita sering minum pakai botol plastik ya. Botolnya dikumpulin nih. Oh ini jadi benda konkretnya salah satunya nih Kang. Ya satunya benda konkretnya ini ya. Kita tutup botolnya kita kumpulin, kalau botolnya kita kan bisa jual. Iya. Tuh kan belajar matematika bisa tahu tuh. Oh iya nih botolnya dijual, tutupnya dibuat mainan tuh. Jadi nggak perlu beli benda permainan tadi yang akan itu ya. Benda-benda harganya kita ya manfaatnya dari barang bekas. Kita sebetulnya kalau estimasi ini ya senang gitu begitu masuk kelas gitu ya untuk menarik perhatian. Tapi ketika petani itu dia tahu bisa estimasi, dia karena punya pengalaman kan. Betul. Nah kita juga mempraktekannya ke siswa itu harus ada pengalamannya dulu. Misalnya kita masukkan ini kan isinya 1 ya. Nah bunyinya seperti ini coba.
Oke, Satu nah, ya. satu ya. Satu. Kalau kita masukkan nanti satu, oh begini. Oh ini jadi matematika plus kesenian. Jadi ada musiknya gitu ya. Mentang-mentang dia jago sama main apa teman gitu. Ya, itu ada dua ya. Dua. Sekarang kalau ini masih 5. Kita tutup ya biar ini kelihatan ya, terasa. Oke, nih 5. Gue banget deh kalau gue ngeliat denger ginian orang kocok tinggi apa? Kayak di itu ya. Datang gamer. Orang berapa? Besar apa kecil? Gamer semua, gamer beneran ya. Kayak televisi di lampu merah itu. Iya itu pakai beras itu kan, itu susah ngitungnya kan banyak ya. Ya. Sekarang saya nggak tahu ya, kita masukin berapa. Oh ya. Ya. Tebak ini isinya ada berapa? Halo. Ngocoknya kayak gamers gamer. Ini di atas 5 yang pasti nih. Tapi di bawah 8. Jadi kalau perkiraan 7. 7. 7. Berapa ya? Ya, akang tadi yang masukin akang yang tahu. Makan. Coba ya. Hitung, Kang. Ya. Oh. Berapa, Kang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Kalau ada yang menang si permen. Itu kan untuk menarik ini ya, perhatian di kelas itu untuk anak bukan untuk Oh, enggak, berarti ini kan gini kan. Kan sekarang pemerintah itu sudah menggulirkan yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu menjadi pengganti kurikulum 13 ya, Kurtilas yang sebelumnya adalah KTSP. Ketika penggantian dari KTSP menjadi Kurtilas, sebenarnya teman-teman guru masih sempat agak juga bingungan. Kenapa? Apa itu Kurtilas? Apa itu kurikulum 13 ini? Bahkan sempat heboh itu dan viral, bahkan kegalauan itu tidak hanya dirasakan oleh guru, tapi oleh siswa bahkan langsung yang menyatakan bahwa Kurtilas ini ada sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang aneh, segala macam. Kemudian Kurtilas itu belum selesai, keluar lagi sebuah yang baru namanya kurikulum merdeka. Padahal saat itu kondisinya kita sedang pandemi. Keluar kurikulum baru bernama kurikulum merdeka yang secara tidak langsung pun sekolah-sekolah diharuskan mengubah menjadi kurikulum merdeka ini. Nah, kalau dengan metode seperti ini sebenarnya ini bisa masuk Kang ya, sejalan dengan targetan Mas Menteri untuk melakukan perubahan kurikulum tersebut ya. Karena kan pembelajaran itu tidak melulu harus guru sentris ya. Jadi kan sekarang yang seperti yang biasa disebutkan oleh sekolah alam kan, student voice, student choice, ya kan? Dimana ketika ya kita pilihan itu gitu kan, dan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Saya jujur hilang mulus loh kan, kalau ingin anak cuma kayak gini kan, jadi lebih berasa gitu kan. Sebetulnya kan fitrahnya anak-anak itu bermain ya. Jadi kalau bermain itu kan harus ada aktivitas fisik juga. Ini kan sebetulnya aktivitas di kelas ya. Iya. Tapi salah satunya yang lain pun itu bahwa aktivitas itu ada yang kegiatannya lomba atau berlari gitu. Nah itu yang jadi senang itu kan selain belajar penjumlahan, tapi dia juga lari untuk lomba cepet-cepetan. Nah, misalnya kalau ini kan mengambil kartu gitu dan segala macam. Sebenarnya kalau ditanya ini langsung serius ya, Kurtilas Iya, maksudnya saya ngebayangin gitu ya Kang. Maksudnya ini apa yang akan lakuin ini itu kan sebenarnya kan masuk kepada bisa sejalan gitu Kang. Istilah kata dengan kurikulum merdeka ini yang digulirkan oleh Mas Menteri gitu kan. Maksudnya ini bisa menjadi jawaban Kang, jawaban dari kegalauan si guru dan juga kegalauan dari siswa. Karena di satu sisi ini baik guru maupun siswa saya yakin sih banyak yang masih belum paham. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya emang kurikulum merdeka seperti ini kan. Kurikulum merdeka itu istilahnya ya merdeka kurikulum ataupun merdeka pembelajaran gitu kan. Dan ini kan bisa masuk bagian seperti itu gitu kan. Iya. Intinya mungkin kalau dari kurikulum merdeka itu sebetulnya kan mata pelajaran itu jangan dikotak-kotakan ya. Matematika kalau bisa
matematika itu tidak berdiri sendiri. Kalau memang itu bisa digabungkan dengan pembelajaran yang lain, ya kenapa enggak? Iya, itu dia. Makanya kalau saya berkebun gitu ya, kalau berkebun itu kan kita belajar menghitung air, itu ada volume airnya yang disiram ke tanaman berapa liter dalam sehari. Ah, itu Misalnya, atau itu kan ada 10 tanaman gitu. itu bosan tuh Bang. Tapi kalau aktivitasnya langsung dikerjakan itu Iya. bisa dihitung kan. Oh, dari botol ini tuang, ini botolnya 350 mili, dari tuang ke berapa tanaman gitu kan ya. Iya. Nah, kalau yang kelas-kelas besar itu udah mulai semi konkret ya, udah mulai abstrak ya, itu kan udah bisa ya, sukanya mungkin kalau yang gini-gini untuk kelas kecil kan Iya, kan beda kalau saya kita agak ini agak boring gitu. Nah, kalau kelas-kelas besar itu mungkin ada sedikit meramal dikit gitu. Berarti saya masuk ke kelas kecil yang saya Cuma sekarang ini ya, sekarang saya kita belajar tebak bilangan. bilangan. Ini ya, ikut bentar, udah itu kan, gak ada kelihatan begonya, cuma gue doang kaca. Ikut juga. Siapa ikut? Ayo biar nggak kelihatan bego kan cuma gue doang, 10 kelihatan begonya. Jangan dong, jalan rame. Kita. Ini meramal ya. Syaratnya nggak boleh nyontek. Wis. Ini nanti Nggak boleh nyontek, nggak boleh sama. ya. Ruangan ini yang ikut games ini syaratnya nggak boleh nyontek. Boleh nyontek, siap. Ya. Boleh nyontek. Masing-masing pikirkan tiga bilangan apa aja tapi nggak boleh sama. Misalnya contoh kalau contohnya saya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ada jarak nggak? Ya. Misalnya dari range 0 sampai 9. Bebas. Oh, jadi bisa 99. Tiga bilangan tapi nggak boleh sama. Tiga bilangan itu beda. Tiga bilangan beda. Oke. Silakan pikirkan. Satu Ya saya nggak tahu ya. Satu angka, dua angka. Tiga. Oh, 3 berarti maksudnya angka single ya, 0 sampai 9 berarti kan ya. Oke. Saya suka angka Ya, jangan tunjukkan saya. Oh, iya. Oke. Ya. Yang tiga angka ini kemudian dibalik angka depan jadi yang angka belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Oh, depan jadi yang tengah diamin aja ya. Ya. Berarti ini Berarti udah ada dua bilangan kan ya? ya. Nah, selanjutnya bilangan yang terbesar dikurangi bilangan yang kecil. Terbesar kurang kecil. Nah, nggak apa-apa yang hitung dikit ya. Ya. Hitung. Ya, masih wajar nih Kang, hitungnya Kang. Dah. Sudah? Dah. Lanjut Kang. Ya udah kamu deh. Dia nyontek dia nih, kita nih. Syaratnya nggak boleh nyontek. Lu kerja sama lu ya. Pakai WA lu. Joki dia. Udah. Biasanya jadi joki. Oh, iya. Diterima lu mah. Hasil pengurangan tadi, hasilnya itu dibalik lagi, angka depannya jadi di belakang, angka belakang jadi di depan. Lalu Kang, berarti 3 angka Kang hasilnya. Tetap 3 angka. Kalaupun ada dua angka kan pakai 0, ada nolnya depannya. Oh, iya jadi Kang. Tadi kan akan bilang dari angka pertama sama angka ketiga dibalik. Ya, misalnya kan 1, 2, 3. Dibalik angka berarti kedua jadi berarti 3, 2, 1. Yang kedua angka terbesar dikurangi angka terkecil. Iya. Iya, Berarti kan 3, 2, 1 kurangi 1, 2, 3, misalnya gini kan. Oh, salah dong aneh. Jadi dikurangi angka yang kecilnya. Iya. Oh, bilangan ya. Berarti Kalau saya 123 ya. Berarti 321 kurang 123. Tuh. Dah. Salah nih saya nih. Kok minus? Yang besar dikurangi yang kecil. Iya kan? Oh, Besar. ya, wah. Berapa minus pokoknya Iya, yang kecil gitu. Oh, besar yang kecil walaupun posisinya tadi dia 3, 1, 2, 3, 3, 1, bukan harga matian atas bawah ya, Kang? Iya, bukan. Oke, sip. Lanjut, Kang. Dah. Jangan nonton boleh. Kayak lu. Nah, hasilnya itu sama dibalik lagi. Oh. Ya, siap. Ya. Oke. Ya. Iya, yang ketiga jadi ke 1, yang 1 jadi ketiga. Jumlahkan. Ya. Yang tadi yang terakhir itu
misalnya hasilnya tadi berapa ya? Saya lihat jadinya. Nah, hasilnya tadi itu kan ketemu bilangannya ya. Nah, bilangannya itu kemudian dibalik angkanya. Nah, bilangan yang tadi hasilnya ditambahkan bilangan yang tadi yang dibalik itu. Coba berapa hasilnya? Saya 202 kan. Benar nggak, Kang? Coba berapa hasilnya? Dijumlahkan bukan dikurangi, jumlahkan. Iya, jumlahin kan? Silakan yang baik. Lu dapat nggak, Ci? Lu nyontek lu ya? Oh, saya bingung nih, Kang. Oh, saya 202. Karena saya pakai 0. Jadi kali nggak boleh saya pakai 0. Bener nggak? Lu berapa deh? Hah? 10. Jemput lu berarti. Nanti gua. Murni kok murni. Murni. Lu berapa? Iya. Yang benar SIPA itu Hah? 1089. 1089. 1089. Kalau saya 202. Gimana, kan? Ini kan ini angka saya. Angka ketiga jadi ke depan kan? Nah, terus dikurangin kan? Iya. Dikurang dapat ketemu diambil terus dari angka yang ke belakang sama. Ini nggak boleh sama, ini nggak boleh pakai 0. Oh, ulang lagi Kang, ulang lagi begitu. Ulangi. Berarti saya tambah dia di sini ya. Saya ini nggak boleh nol itu. Oh, berarti angka 1 sampai 9 itu Kang. Iya, 1 sampai 9 ya. Karena guys, saya suka nol kan saya mau kayak kue badan saya. Udah segini, nanti dari sini ke sini, sini. Dari sini dikurangin angka yang atas kan? Iya. Berarti ini 1, ini 0. Udah belakang dong. Hah? Ini gimana? Ini kan dikurang kan? 918 Nah, kurangi 889. 9. Ini kan 9, 0. Oh, saya pikir pengurangannya itu per satu bagian ini, Kang, bukan ya? Iya. Oh, berarti berbagi jadi 918 Bilangan. dikurangin jadi total bilangan ini ya. Oh, yes. Pengalian saya kurang nih. 1089 dikali 9. 9801. Iya. Oh, yes. Kalkulator ya. Iya. Hidup ini susah, ngapain dipersulit? Syaratnya nggak boleh nyontek, tapi ini hasilnya sama semua. Tadi pakai WA sih. Aja. Dulu berapa dulu? Hasilnya itu 89 ya. Nah, ini sebetulnya cuma Tapi permainan. tidak boleh angka 0 ya. Ya, boleh. Oh, nggak boleh angka 0. Yang mau nyoba di rumah nih ya, pokoknya hanya angka 1 sampai 9. Tentukan dari 1 sampai 9 itu ketiga angka. Dari 3 angka 1 sampai 9, angka ketiga dipindahin ke depan. Angka ke depan pindahin ke belakang. Dari angka tersebut dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Dijumlahkan, tapi jumlahkannya total ya, jumlahkannya suatu bilangan penuh. Terus kita ke siswa bilang, saya nggak tahu ya Angkanya. angka yang dipilih anak-anak sekalian, tapi sekarang saya tahu jawabannya. Jawabannya segini kan? Bener. Keren. Tuh ya, yang mau nyoba, atau tadi udah nyoba belum? Kalau nggak perlu ntar replay ulang lagi aja, tenang aja. Ini podcast kita nggak monetize kok. Nah, jadi kalau berulang berkali-kali, ditonton berkali-kali juga nggak ngaruh ke kita. Lucu. Oh gitu ya Kak. Bener. Jadi kita bisa, itu namanya tadi apa tuh? Forecasting. Iya, ilmunya ilmu forecasting yang bertanya Kang ya. Ini adalah matematika forecasting. Bapak bisa tahu kalau berapa. Nggak tahu jumlah angkanya, tapi jumlahnya adalah sekian. Tadi akan bilangnya penjumlahan, nah saya bilang penjumlahannya itu penjumlahan satu-satu Kang. Jadi 8 9 1. Oh ini 9 jadi ternyata jadi 908 dan dikurangin 809 gitunya Kang ya.
Kayaknya bingung. Tapi 900 dikurangi 809 kok hasilnya 101. Iya, makanya karena sejumlah ini satu apa nih satu baris kan, jadi bukan satu lonjoran Satu awalnya 8 kurangi 9 bisa 1. Iya itu dia makanya kecil kan saya bingung kan. Jadi penjumlahannya adalah penjumlahan. Jadi ini statusnya penjumlahan ratusan ya Kang ya. Kita belajar penjumlahan di angka ya, penjumlahan ratusan ya. Jadi kalau untuk kelas-kelas besar itu tebak-tebakan bilangan itu salah satu cara untuk menarik perhatian. Jadi kalau tebak-tebakan estimasi ini kan ya kelas kecil ya. Kecil betul. Nanti tapi sebetulnya kalau saya sih dulu pernah main tebak-tebakan gunung ya. Kalau yang menang tebakannya berarti iya itu juga sama yang gitu. Itu permainan kalau udah hopeless Kang. benar. Iya, saya menang dulu sih. Iya, sih kan udah menang. Udah ketahuan paling satu gagal. Iya, bener. Kali itu paling cuma muat 3 gunung. Dua lagi kalau dulu zaman dulu Kang ada semen ada gunung segede gaban Kang. Dulu gini Kang, jadi kita cuma satu tuh. Ini contoh ini dari kartu ini ya, bekas kotak susu ini. Wah benar, main balap kita main balap Lihat kotak susunya ya. Domino, jadi jangan cuma main domino di HP nih, ini domino beneran. Domino. Tapi saya nggak terlalu ini nih ketika menggunakan kartu domino ya. Ini saya lupa nih nggak ada gambar, nggak punya kartu domino gitu ya. Kalau kartu domino di handphone ada. Ya, domino handphone. misalnya gini ya, ini 3, ini 1 gini kan. Ya, dua dia di sebagian. Nah, ada 2 bagian kan. Misalnya 31 itu. Ini angka 3. Ini 3, ini 1. Terus aku tanya ke anak TK, besaran mana? Besaran 1 dong. Iya, bawa kan bulatnya gede. Karena bulatnya gede. Ah. Nah, jadi kartu domino kayaknya nggak cocok nih karena ini angka bulatan yang 1 itu lebih gede. Iya. Karena salah juga nanyanya. Iya, Kurang mana ya? Iya, kebanyakan mana? Iya. Kalau kurang ya. Iya, karena anak TK masih melihat ukuran ya Kang ya. Iya. Jadi makanya domino nggak buat cocok. sendiri. Tapi ini sebetulnya tujuannya adalah untuk bagaimana lomba kita tahu bahwa bilangan itu adalah jumlahnya. Jadi konsep-konsep bilangan sebagai jumlah, konsep bilangan sebagai ukuran. Nih contoh kalau lari ya, lari kan selalu kasih aba-aba 1, 2, 3 gitu kan langsung itu. Kemudian lari, nah itu sebagai jumlah bukan angkanya, Enggak. sebagai urutan aja. Urutan, iya. Di urutan ketika nomor 3 itu langsung lari. Nah dia. Kalau di sini ini kan sebetulnya misalnya jawabannya itu kita kasih simpan jarak 20 meter, anak suruh lari gitu ya. Coba ambil kartu sejumlah ini bulatannya berapa? 5 kan itu. Biasanya anak-anak masih membilang kan 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 ya, tapi yang kartu jawabannya cuma ini adanya angka 2 sama 1. Oh, dia jadi bermain logika ya Kang ya? Jadi Logika matematika. pokoknya yang diambil harus jumlahnya 5. Ini ada 3, ada 2, ada 1. Ada yang ngambilnya kan terserah sih cepet-cepetan kan bisa akhirnya mereka mencoba membuat penjumlahan kan. Misalnya 5 itu 2, 2, 1. Ada juga yang ngambil 2 dengan 3 aja gitu kan. Tapi bebas Yang yang penting jumlahnya 5. 5. Itu anak normal. Kalau gua ambil 5 kartu nih. Diminta 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kiu-kiu gua. Oh gitu ya benar. Jadi di satu sisi ada pembelajaran matematika, tapi di satu sisi juga ada pembelajaran fisiknya ya. Tapi Gamesnya ya Kang ya. iya, ada larinya, ada kompetisinya. Nah, tapi kan mereka sebetulnya bukan belajar penjumlahan ya, tetap aja dia ngitung buletan ini. Bulatan. Hitung buletan, jadi masih semi konkret kan, masih bisa gitu anak tuh ketika misalnya coba cari penjumlahannya, wah misalnya langsung soal ya 3 tambah 5 itu langsung di kertas itu. Tapi kalau ini sebetulnya mereka lebih ini kan. Nah kalau 6 kemudian 6, oh ternyata ada yang ambil angka 1. Banyak dia. Kalau 1 banyak kan. Tapi kalau 2 cuma cukup dengan 3 gitu kan. Nah ini sebetulnya
peraga ini kan bisa dipakai juga untuk nanti belajar tentang ganjil genap ya. Kalau genap berarti kan 2 semua, nggak ada satunya yang diambil. Oh, jadi istilahnya bisa naik sesuai tingkat ya Kang ya? Dalam artian, mungkin kalau ini di kelas SD 1-2 kali Kang ya? Iya. Bisa kan? Karena dia Bisa, masih 1-2. berjumlahan kecil, sederhana. Nanti udah naik ke 3 ke 4 itu diganti menjadi ganjil genap, terus jumlahnya sesuai gitu berarti Kang kan ya? Ganjil genap kalau ada kartu satunya berarti dia ganjil gitu kan. Iya. Nah, sekarang diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaan anak siswa saya. Coba saya nanya ke Kak Ferdi deh. Ya, gimana? Ini kan sekarang ada di plat nomor ganjil genap ya. Betul. Berlaku plat nomor ganjil genap yang di wilayah Jakarta gitu kan. Nah, itu kan yang dilihat itu angka belakangnya ya. Jadi nggak peduli berapa Angka depan. plat nomornya gitu, yang penting belakangnya ganjil atau genap. Genap ya, betul. Nah, kemudian boleh saya nanya, kalau angka 0 itu ganjil atau genap? Nah, maksudnya kalau berdasarkan plat itu angka, sebentar sih nah joki dulu. Dia bilang nolnya kenapa katanya? 0 genap. Sebetulnya 0 bilangan genap nggak? Enggak, dia bukan Bisa dibagi bilangan. 2 nggak? Enggak, dia bukan bilangan. Enggak ya? Dia bukan bilangan konkret. Akhirnya saya jadi berpikir juga gimana ngejelasinnya kan? Betul. Ya, yang disebut ganjil itu sebetulnya dari bilangan asli ya. Kalau 0 itu kan bilangan bulat. Bulat, iya. Kalau bilangan bulat itu paling tidak 0 itu harus ya bilangan cacah juga atau bilangan bulat. Jadi 0 itu akan punya maknanya kalau ada bilangan Pengikut di depannya. pengikutnya di depan atau di belakang. Di belakang boleh kan? Di belakang Depan bisa bisa ngomong juga. kelas 9 kan? Iya. Ini depan kan? Yang di depan juga. Nah, kalau yang di depan itu berarti kan mau nggak mau dia bisanya 10, 20 itu berarti kan langsung genap gitu ya. Jadi lihat dua angkanya ada pengikutnya berapa. Oh, berarti kalau 0 itu kemungkinannya kalau nempel ke angka lain pasti genap ya. Iya genap. Oh, berarti akhirnya Makanya itu putuskan. mulai ngerti. Oh. Oh iya berarti genap ya. Oh, jadi secara logikanya dibangun bahwa karena 0 itu selalu mengikuti angka di depannya, akhirnya menjadi genap. Wah, masuk logika itu. Ada iseng juga siswanya kemudian. Gimana? Itu kan ganjil genap berarti cuma dibagi 2 ya. Kendaraannya yang genap boleh jalan, yang ganjil enggak gitu. Coba kalau kita bikin aja gitu aturannya kawasan dengan plat nomor bilangan prima. Kamu itu Yang belakangnya doang. agak belakang juga. Lu kan prima kan Yang ada prima depan. gimana? Prima itu ada 5, 7. Kelas 5 itu udah nanya bilangan prima. Kelas 6 Iya, iya. Gua panggil 57 doang. 57 doang nggak bisa. Kasihan polisinya. Jadi mungkin cita-cita gue menjadi polisi sama bilang prima. Iya bukannya ganjil. Iya, pengikutnya ganjil, ini dalam mobil ganjil, nah itu. Bahkan sampai ada kejadian yang ketangkap kamera lagi melakukan perbuatan ganjil. Itu. Dia juga melakukan perbuatan genap, melakukan perbuatan ganjil. Jadi membangun logikanya itu kan bahwa ternyata untuk Islam itu 0. Ketika ini ya, maksudnya ini kan jadi masukan juga buat saya nih, maksudnya ketika nanti benar juga kalau ada bertanya, kenapa 0 dijadikan bilangan genap? Oh, karena di depan pengikutnya si 0 itu selalu menjadikan dia genap. Iya. Jadi dia selalu memakai jaketnya itu jaket pengikutnya gitu. Dia tidak berdiri sendiri ya gitu kan. 10, 20, 30. Iya. Oh, iya benar kan. Ya serunya gitu ya, sebetulnya penjumlahan kan sederhana ya, tapi 1 jam 2 jam nggak selesai itu belajar matematika karena banyak larinya gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung itu juga terintegrasi kan. Jadi tadi kan ini berhubungan dengan kurikulum merdeka kan. Dan ini akan mudah mengajarkan kepada teman-teman guru-guru sekolah Indonesia. Dan di mana berarti secara tidak langsung teman-teman guru sekolah Indonesia pun sudah mempelajari kurikulum merdeka. Bahwa apa yang digulirkan oleh Mas Menteri itu ternyata oleh Akang itu bisa diterjemahkan secara konkretnya dan ini bisa diajarkan gitu kan kepada ya teman-teman guru, siswa. Jadi pelaksanaannya itu bisa enak gitu kan. Jadi kayak tadi ini enaknya kalau Akang ngasih tau dan saya sama hasilnya.
kenapa masalahnya ada kurikulum merdeka, katanya kata Mas Menteri itu yang perlu diperkuat apa? Literasi sama numerik kan? numerasi. Atau numerasi gitu. Numerasi itu yang kurang sebetulnya dalam hal penanaman konsepnya di awal kan. Jadi ketika konsep itu si anak itu belum tahu konsep tentang bilangan, kemudian konsep penjumlahan itu apa, penjumlahan, pengurangan, tiba-tiba langsung dengan soal-soal yang di buku yang langsung pakai bilangan. Karena kan jatuhnya pengajaran matematika itu jatuhnya ya itu dia saya bilang kalau waktu zaman saya itu hafalan. Jadi kan nggak masuk logika banget itu kan, 1 kali 1 kali 2 itu saya ngapalin loh malam-malam itu, karena lah besok suruh panggil, kalau nggak bisa suruh taruh jajarin di depan pintu besok lari gitu. Iya saya emang integrasi pembelajaran olahraga, belajar matematika tuh nggak begitu juga kali integrasinya. Itu kan saya nih percaya Kok Ferdi ini sering dihukum karena jarang lari. Oh iya. Itu zaman dulu kan, itu zaman dulu, zaman sekarang ngomongnya. Atau suruh bersihin kamar mandi ya. Bisa jadi kan, itu aja yang kamar mandi dekat. Lu kan jokinya ya? Tapi lu tahu. Iya, oh jadi kolekan itu. Oh betul kolekan dulu. 1000 gue sering orang kaya Sultan. Cepet. Kolekannya. Oh gitu. Jadi benar matematika itu ternyata menyenangkan loh dengan ini kita baru main 3 game nih Kang ya. Iya. Kita baru 3 game bayangin main tebak besar kecil nih, kalau di itu besar kecil nih gitu. Gitu. Terus mainan ini tebak-tebakan angka, ramalan angka. Belum ini, waduh. Jadi ada juga banyak ramalan angka ya. Ceritanya Magic sebenarnya kan ada. Cuma saya nggak bawa ini hari ini nih. Tenang. Ini bukan pertama kali dan terakhir akan Asep di sini. Jangan Bang. Nanti saya akan ulang lagi kan, enak aja. Saya masih harus belajar lagi lah. Wah, biar saya cerdasan dikit, biar benar-benar angka ponten saya itu 8 beneran, jangan 8 angka kan. Cukup dengan 4 kartu. Kita bisa nebak tanggal lahir. Oh. Itu kan, tanggal lahir kan itu. Ini di kartu ini ada nggak tanggalnya? Nggak ada. Di sini ada nggak? Nggak ada. Sini ada nggak? Ada. Sini. Tapi di satu kartu ini ada macam-macam angka. Ada banyak angka. Hah? Iya, macam-macam angka. Nggak cuma satu angka. Bisa lihat ini. Coba ada angkanya di sini nggak? Nggak ada. Kalau di sini ada. Gua ya kena air kan. Satu angka konkret doang. Ada. Ini ada. Berarti tak lain kan sini ya. Hebat gua doang kan. Bukan gitu kan. Mungkin juga kurang. Itu forecasting undur. Beneran. Oh enggak gitu ya. Jadi emang istilahnya itu banyak gitu kan. Wah berarti seru nih. Berarti nanti berikutnya nih kan ya. Berarti kan ya. Bawa kan ya. Benar ya. Insya Allah ya. Oke. Wah, jadi insya Allah kita akan bawa nih nanti berikutnya ke pertemuan berikutnya nih Kang ya. Bawa tentang matematik ya. Sebetulnya dianggapnya sulap, tapi sebetulnya bukan, itu semua permainan bilangan aja. Bilangan, iya. Berarti istilahnya sama aja kan. Kalau dia paling gini, kalau nonton dulu film-film Dead of Gambler gitu kan, zaman dulu tuh kan lagi rame tuh, gue kayaknya kan remote, tenet, belum itu masuk nanti langsung. Coba cepat, gue. Sebenarnya itu kan dengan matematika ya Kang ya. Kan kalau dulu ya pernah ada film kalau nggak salah 21 judulnya kalau nggak salah. Itu 21 itu ngacu kepada blackjack. Dan itu ternyata bisa dihitung oleh ternyata profesor Harvard. Dan itu nilainya benar-benar menang dan akhirnya ya istilahnya tanda petik bisa mencurangi sistemnya Las Vegas dengan metode itu. Jadi profesor matematika ini bisa ya. Wah, jangan. Semangat lah matematika.
Jangan bikin harus jadi sekolah untuk jadi ini ya. Untuk Jangan ikutin. Saya jangan. Karena emang itu berdasarkan hitungan gitu. Jadi logika algoritmanya udah ketahuan sebenarnya Kang ya. Wah, Masya Allah. Keren. Jadi ini baru pembukaan 3 games aja udah begitu menariknya Kang ya. Udah begitu kita exciting gitu. menarik tapi ini nggak sampai lari-lari. Jangan. Oke, nanti besok juga nunjukin apa bentar saya bilang, "Cik, mari anu Bang, bilang dulu." Ke joki. Dia ngari joki lah. Saya capek kena. Harus suruh lari. Lari kehidupan berat kan kalau disuruh lari gitu kan Kang. Gitu. Jadi teman-teman ini menarik nih. Maksudnya itu dia. Dari 3 games ini ternyata bisa memadukan pertama itu dari fisik ya Kang ya. Terutama untuk anak-anak kelas kecil ya, kelas 1, 2, 3 itu kan masih butuh fisik ya Kang ya. Jangan sampai kebanyakan mager, nanti akan gede-gede masih mager gitu kan. Iya, intinya bermain gitu. Jadi main, tapi dari sebuah pembelajaran yang dimana Suruh nyari angka aja kita simpen di atas pohon ini seneng banget. oh iya, keresahan iya, udah kayak keresahan gitu kan ya. Udah kayak keresahan gitu. Jadi ternyata apa ya? Ya itu nggak ada pelajaran yang susah, ya kan ya? Kalau penyampaiannya, kalau yang memberikan pembelajarannya itu menyenangkan. Kalau yang memberikannya juga paham dengan apa yang harus dilakukan. Kayak Akang tadi kan melihat dari kondisi ternyata petani udah bisa memperkirakan gitu kan. Dengan ilmu perkiraan itu dia sudah tahu oh ini 60 cm, oh ini 60 cm. Misleadingnya benar cuma dua istilah berarti kan cuma senti doang. Iya, berarti kan maksudnya cuma 22% doang kan Kang. 98% berhasil kan berarti jatuh secara kasar kan. Kalau itu persentasenya. Ibaratnya kalau errornya di bawah 5% kan udah berhasil. Iya, belum berhasil kan, kemarin errornya sedikit kan gitu. Itu dari pengalaman beliau Kang Asep ini melihat para petani untuk tadi menanam bibit itu akhirnya menjadikan beliau tertarik untuk belajar matematika. Dan juga ini belum yang seni musiknya loh, belum angklungnya. Waduh, kalau perlu nih kita nanti berikutnya bisa, tapi matematika aja ini belum selesai gitu kan. Apalagi ada angklung, jadi maka jangan inilah kita nantikan kembali lah podcast di Jejak Suara Alam ini yang akan memberikan banyak informasi kepada teman-teman sekalian tentang pembelajaran menyenangkan ya Kang ya. Insyaallah gitu. Jadi tetap tunggu podcast kami berikutnya. Ya, menyenangkan nanti kita belajar pecahan pakai pizza beneran ya. Oke. Wah, untuk pertemuan pertama ini biar teman-teman makin penasaran, exciting. Jadi nantikan lagi podcast kami berikutnya di studio Jejak Suara Alam. Bila itu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kan? Malam apa?